Kawan, salam damai sejahtera dari studio Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur. Saya, Freddy Makitan, akan menemani Anda lagi dalam acara On the Way in the Journey of Faith. Kita sudah berada di masa raya perayaan Natal dalam suasana Natal di tahun 2024 ini. Karena itu, saya ingin lebih dahulu mengucapkan Selamat Hari Natal buat Anda semua. Kawan, pada edisi On the Way hari ini, saya akan melanjutkan cerita tentang Maria dan Yusuf. Saat mereka berada di satu babak kehidupan yang cukup menegangkan. Oke, inilah ceritanya dengan judul Pergumulan Maria dan Yusuf. Kawan, hubungan pertunangan Maria dan Yusuf sudah punya landasan yuridis menurut adat istiadat dan hukum agama Yahudi. Karena pasangan ini telah mengikat janji suci dan direstui oleh orang tua kedua pihak. Maria memang belum dibawa ke rumah mempelai laki-laki, tetapi Maria dan Yusuf bakal memulai suatu kehidupan baru sebagai suami istri yang sah dalam sebuah rumah tangga baru. Maria menerima panggilan istimewa dan anugerah Allah untuk mengandung dari Roh Kudus dan akan melahirkan Yesus. Namun, bagaimana Maria menghadapi Yusuf, calon suami yang sangat dicintainya itu? Bagaimana pula Yusuf akan bisa memahami dan menerima kehamilan Maria yang bukan benihnya? Lalu, dengan seluruh keberadaan dan nilai-nilai yang mereka miliki, bagaimana kedua calon pasangan muda ini harus menghadapi masyarakat, situasi, dan tantangan seperti ini? Inilah pergumulan Maria dan Yusuf yang akan segera dimulai, yang harus langsung mereka hadapi sendiri. Setelah 3 bulan tinggal di rumah Elizabeth dan Zakaria di Yudea di Israel Selatan, Maria sudah harus kembali ke Nazaret, kampung halamannya di bagian utara. Rasa haru dan sukacita selama di Yudea karena cukup waktu berbagi dengan sepupunya Elizabeth dan tentunya dengan Zakaria sang imam yang dihormati, kini seakan bercampur dengan, jadi rasa haru itu seakan bercampur dengan kegentaran yang semakin menjadi-jadi di hati Maria. Maria sedang hamil 3 bulan saat berada lagi atau kembali lagi di Nazaret. Pasti cukup kentara perbedaan fisiknya. Lalu apa yang harus Maria katakan? Pertama-tama kepada Yusuf berdasarkan berita dari malaikat Tuhan itu. Bagaimana cara dia mengatakannya dan dengan bahasa yang bagaimana? Kapan waktunya yang tepat untuk menceritakan semua itu kepada Yusuf, tunangan yang dikasihinya? Sanggupkah Yusuf mengerti semua cerita Maria sementara Maria sendiri pun tidak paham betul, kecuali berserah saja kepada kehendak Allah. Dan membiarkan entah bagaimana cara Allah sendiri memproses semuanya ini. Bagaimana kalau Yusuf dan seluruh keluarganya langsung melihat kehamilan Maria yang sudah mulai kentara seperti ini? Bagaimana kalau tetangga dan masyarakat di Nazaret melihat Maria sudah hamil, padahal semua orang tahu mereka belum hidup serumah, belum waktunya? Bagaimana pula pandangan agama Yahudi yang ketat terhadap diri Maria khususnya? 1001 pertanyaan yang tak terjawab menumpuk di kepala Maria. Memang ini beban yang terlampau berat, yang tidak bisa dipikul oleh Maria, sekalipun ia tahu dirinya suci dan ini adalah kehendak Allah. Tentu sebagai manusia biasa tidak mustahil kalau Maria berpikir
bahwa Yusuf akan kecewa dan marah kepadanya. Yusuf mungkin akan menggugat Maria karena memang Yusuf punya hak untuk melakukan itu. Sangat mungkin Maria berpikir bahwa pada akhirnya Yusuf dengan keputusannya sendiri akan meninggalkan dirinya karena dianggap telah mengkhianati cinta, janji, dan tujuan suci mereka. Dan kalau demikian, Maria pasti akan sedih, malu, dan entah harus menaruh mukanya di mana. Jikalau berhadapan dengan Yusuf dan keluarganya, dan mungkin dengan keluarga besar Maria sendiri. Dan boleh jadi yang terberat adalah berhadapan dengan masyarakat yang sudah pasti akan ramai dan heboh, menjadikan persoalan Maria ini suatu isu besar dan gosip yang renyah di seluruh kota kecil Nazaret. Dalam pergumulan seperti ini, hal yang ada pada Maria dan membuatnya masih dapat bertahan adalah iman dan penyerahan dirinya kepada Tuhan. Dan dalam ketidakberdayaannya, Maria begitu yakin bahwa Tuhan sendiri pasti memberikan jalan keluar. Tuhan pasti mengatasi semua kekalutan hidupnya dan memberikan jawaban atas semua pertanyaan yang memenuhi benaknya. Maka dengan iman dan penyerahan total, dan tidak ada lagi apapun yang tersisa yang bisa dia genggam sebagai bagian dari kemampuan dirinya, Maria akhirnya memilih untuk diam saja. Nah, setibanya Maria di Nazaret, Maria hanya menunggu dan siap menghadapi apapun yang bakal terjadi dari hari ke hari. Dan benar, yang ditakutkan itu terjadi. Yusuf akhirnya mengetahui juga Maria sedang hamil. Lalu apa yang terjadi dengan Yusuf? Nah, penginjil Matius dalam kitab Injil menulis demikian. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ia didapati mengandung dari Roh Kudus. Karena Yusuf suaminya seorang yang benar dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Namun ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai Maria melahirkan seorang anak laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Itu yang ditulis oleh Matius. Nah, ternyata Tuhan memperhatikan semua pergumulan Maria. Tuhan mendengar doa-doanya. Tuhan memperhatikan iman dan penyerahan dirinya yang tulus dan tetap menantikan Tuhan. Apa yang ditakutkan Maria bahwa Yusuf mungkin berniat meninggalkannya memang ada. Yusuf berniat menceraikan Maria secara diam-diam agar tidak mencemarkan nama Maria. Inilah ikhtiar seorang Yusuf, tukang kayu yang baik dan bijak. Namun dalam kerendahan hati Yusuf dan dalam ketidakberdayaan Maria, Tuhan sendiri langsung menangani persoalan mereka. Tuhan memerintahkan malaikatnya mengunjungi Yusuf melalui mimpinya dan memberikan pengertian kepada Yusuf. Memang dalam kondisi yang rumit dan luar biasa semacam ini, hanya malaikat utusan Tuhanlah yang punya bahasa yang tepat untuk menjelaskan.
Karena bahasa yang disampaikan malaikat Tuhan itu adalah firman Allah sendiri. Tuhan membuka pikiran dan hati Yusuf dan memungkinkan Yusuf mengerti apa sebenarnya yang terjadi. Bagaimana hasilnya? Yusuf akhirnya yakin bahwa ini adalah panggilan dari Allah yang Maha Kuasa. Lalu Yusuf dengan senang hati menerima Maria apa adanya. Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan Maria sampai Maria melahirkan Yesus. Sekarang, kawan, catatan apa yang bisa dipetik dari kisah pergumulan Maria dan Yusuf berhubungan dengan kehendak dan perintah Tuhan? Adalah bahwa Tuhan yang berkehendak, Tuhan juga yang turun tangan mengatasi semua tantangan yang ada. Tuhan yang memilih orang-orang yang ingin dipakainya dalam pekerjaannya. Tuhan jugalah yang akan melengkapi mereka serta menyertai mereka untuk melakukannya sampai tuntas. Bukankah Tuhan yang sama akan melakukan hal yang sama pula atas kita, orang-orang beriman di masa kini? Bukankah dengan kuasa dan kasih-Nya, dengan hikmat dan kebijaksanaannya, Tuhan sendiri akan membuka jalan untuk mengatasi segala persoalan dalam perjalanan hidup dan pelayanan kita bagi Tuhan? Oke, kawan. Saya berharap lewat perenungan atas cerita ini, ada sentuhan surgawi di hati Anda. Dan kini sebuah lagu yang berjudul Telah Digenapi dilantunkan oleh trio Bougainville disajikan buat Anda. Jangan lupa menikmati lagi video ini, lagu ini di YouTube, persembahan dari Sri Record Manado. Akhirnya terima kasih banyak atas perhatian Anda dan saya Freddy Magitan pamit dulu. Kita akan berjumpa lagi di acara yang sama on the way in the journey of faith. Merry Christmas. Telah lahir seorang bayi mungil di kandang domba yang amat hina, hanya terbungkus lampin, terbaring dalam palungan. Dialah Sang Mesias, pembawa damai. Telah digenapi semua yang tertulis serta nubuat dan para nabi. Kan datang seorang raja yang mulia, penasehat ajaib, raja damai. Gloria, terpujilah Tuhan. Gloria, ditinggikan namamu. Datang penebusku, selamat datang ya kau rajaku. Terpujilah namamu, Allah Bapa di sorga, kini dan selamanya.
ajaib, Raja damai. Gloria, terpujilah Tuhan. Gloria, ditinggikan namamu. Selamat datang penebusku. Selamat datang ya kau Rajaku. Terpujilah namamu, Allah Bapa di sorga, kini dan selamanya. Gloria, terpujilah Tuhan. Gloria, ditinggikan namamu. Selamat datang penebusku. Selamat datang ya kau Rajaku. Terpujilah namamu, Allah Bapa di sorga, kini dan selamanya. Terpujilah namamu, Allah Bapa di sorga, kini dan selamanya. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.